Dalam konteks sehari-hari ini saya ada pernah baca mengenai penciptaan seperti manusia ya, ya kita sebut Mhm. sebagai cloning gitu Pak. Kita sebagai eh, umat Islam ya, apakah ini sikap kita seperti apa dalam menyikapi fenomena ini Pak Ustadz? Penciptaan cloning manusia maupun binatang seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, masalah cloning yang sebetulnya kalau kita kan juga pada hakikatnya belum pernah mendengar cloning itu betul-betul berhasil ya dalam pengertian menjadi makhluk yang persis sama seperti yang diinginkan dalam cloning itu. Selalunya banyak hal yang terjadi ya tidak sama, bahkan tidak jadi, bahkan gagal ya. Nah itu semua. Eh, Cloning itu sendiri karena sudah Allah katakan dalam ayat 54 dari surat Al-Furqan ya, ayat surat yang sebelum surat Fatir ini kita bahas. Itu dikatakan wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dialah Allah yang telah menciptakan dari air menjadi sosok kita manusia sekarang ini. Di manusia itu awalnya dari air. Pengertian air itu adalah air mani. Ya. Bisa juga pengertian airnya itu adalah dari air hujan pertama kali. Nah air hujanlah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lalu dari tumbuh-tumbuhan itu tumbuh pepohonan, berbuah, buahnya menjadi makanan orang tua kita. Lalu orang tua kita dalam tubuhnya berproses menjadi air mani. Air mani mereka bertemu, ya, ketika mereka menikah, lalu kemudian jadilah kita anaknya atau manusia. Nah, ayat ini mengatakan Allah ciptakan manusia dari air, faja'alahu, lalu kemudian Allah jadikan mereka nasaban wasihra. Keturunan manusia itu hanya dari dua jalan. Jalan yang pertama adalah nasab. Nasab itu keturunan langsung. Jadi seperti kita punya bapak, punya kakek, bapaknya kakek lagi, dan seterusnya. Itu adalah nasab. Yang kedua, sihra. Sihra itu dari musaharah. Musaharah itu adalah dari samping. Dari sebab keturunan karena sebab perkawinan. Karena kita punya istri, maka kita punya saudara. Ipar. Kakak ipar, adik ipar, saudara ipar, paman ipar, saudara ipar. Semua. Jadi besan, itu istilahnya. Nah, itulah yang Allah katakan dalam bahasa Al-Quran, keturunan manusia. Tidak ada bentuk selain dari jalan itu. Jadi jalan penciptaan yang Allah ridhoi, jalan penciptaan yang sesuai dengan tuntunan syariah adalah hanya dua jalan itu. Jalan keturunan dan jalan perkawinan. Itulah perkembangan umat manusia. Dan menarik kalau kita ngaji surah Al-A'raf dulu, mungkin masih ingat ya kita bahwa semua nabi itu berdakwah dengan membahasakan kaumnya dengan kata-kata ya qaumi. Ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin ghairu. Ya dari Nabi Nuh alaihissalam bahasanya begitu. Ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin ghairu. Lalu Nabi Hud kepada kaum Ad juga begitu. Ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin ghairu. Kemudian Nabi Soleh kepada kaum Samud juga begitu. Ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin ghairu. Kemudian Nabi Lut ya, dia tidak bicara tentang itu karena persoalan akidah yang ada pada zaman beliau adalah persoalan yang terkait dengan urusan gender ini. Justru itu adalah persoalan akidah. Kita sudah bahas itu bahwa dalam Islam persoalan orang senang sesama jenis itu bukan sekedar kerusakan sosial, tapi kerusakan akidah. Ya, karena pada kalimat ayat berikutnya, ya Nabi yang kelima disebutkan yaitu Nabi Syuaib, ya kepada kaum Madian, kembali Allah membahasakan kalimat ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ya satu dua tiga lima. Yang keempat tidak ada kalimat ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu dari Nabi Lut. Ya
Padahal Nabi Lut secara urutan dia yang keempat. Yang kelima baru Nabi Syuaib. Ya, kepada kaum Madian. Nah, semua nabi, perhatikan baik-baik ini, membahasakan dirinya kaumnya itu kaum. Dan Allah utus wa arsalna nuhan ila qaumihi. Kami utus Nuh kepada kaumnya. Jadi orang yang dekat, orang yang kerabatan dengan mereka supaya mudah dakwah itu. Mereka kenali Nabi Nuh kenali mereka. Mereka kenali Nabi Hud kenali mereka. Itu begitu. Tapi ada satu nabi. Nah, jadi kalaupun ada yang luar biasa, ini Pak Bagja, itu yang luar biasa itu Allah juga yang tentukan. Siapa itu? Yaitu Nabi Isa alaihi salam. Terlahir tanpa bapak. Makanya dalam bahasa dakwahnya Nabi Isa, selalu di dalam Al-Quran bunyi kalimatnya bukan ya qaumi. Perhatikan baik-baik. Selalu bunyinya begini. Wa idh qala Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika Isa anak Maryam. Ya, jadi dia anak Maryam, bukan bin Abdullah, bin siapa? Laki-laki, tidak, bin Maryam. Ya, langsung kepada perempuan binnya. Idh qala li bani Israel. Perhatikan baik-baik. Jadi wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel. Bahasanya adalah wahai bani Israel, bukan wahai kaumku. Karena itu bukan kaum Nabi Musa. Nabi Musa bukan anak keturunan kaum itu. Nabi Musa anak dari Allah langsung, kan gitu. Makanya orang Nasrani mengatakan itu anak Tuhan, padahal anak kehendak Tuhan yang lebih tepat. Nabi Isa adalah anak kehendak Tuhan, bukan anak Tuhan, anak kehendak Allah. Makanya dia kalau bahasa kepada kaumnya, ya Bani Israel, karena dia tahu cukup membahasakan ini semua kalian adalah anak keturunan dari Nabi Yakub. Bukan keturunan dari aku nggak ada keturunan kalian. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ini, kalianlah anak keturunannya. Makanya ya Bani Israel. Saya dulu sempat membaca-baca kenapa Nabi Isa kok ya Bani Israel. Kalau yang lain ya kaum. Ternyata rahasianya adalah karena Nabi Isa terlahir dari garis keturunan yang istimewa tanpa bapak. Dia tidak punya bapak. Ya. Bapaknya bukan Tuhan. Karena dia adalah hanya kehendak Allah, kehendak Tuhan. Dia lahir tanpa bapak, bagaimana kehendak Allah pada Nabi Adam lahir tanpa bapak, bahkan tanpa ibu. Itu begitu. Jadi khalaqa Isa khalaqa Adam. Penciptaan Nabi Isa itu seperti penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Jadi soal cloning tadi kita kembali, ya ini tidak sejalan dengan ketentuan syariat. Kalau ada cloning dan diupayakan oleh kita seorang muslim, itu sebuah perbuatan fujur, perbuatan salah, perbuatan yang tidak dibenarkan menurut syariat. Ya, bayi tabung pun dalam Islam itu sifatnya adalah hanya mempertemukan dia di sebuah tempat, ya, tertentu di luar rahim dulu, lalu kemudian dimasukkan kembali dan harus merupakan hasil pertemuan sel sperma seorang suami yang sah dengan sel telur seorang istri yang sah. Tidak boleh sekedar sel sperma seorang laki-laki dengan sel perempuan yang manapun yang tidak berhubungan terikat perkawinan, itu tetap tidak boleh. Jadi dalam Islam itu sihron, ya, nasaban wa sihron itu dijaga betul. Perkembangan keturunan manusia hanya karena sebab keturunan nasab dan keturunan perkawinan. Ya. Kalau ada pengecualian atas kehendak Allah, yaitu seperti peristiwa Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana terjadi? Kita kan jumlahnya banyak, malaikat yang membawa roh kita atau bagaimana, Pak? Garisnya begini, memang yang mengeksekusi kebangkitan itu adalah malaikat. Mereka yang meniupkan, mereka yang meniup trompet, ya. Trompet Faiza nufikha fis-sur itu. Tapi tindakan mereka tidak lebih seperti robot yang dikendalikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Semua adalah ala qadarihi, ya, ala qudratihi wa quwwatihi. Semua berjalan atas kehendak Allah dan kekuatan Allah. Jadi kontrolnya adalah Allah. Jadi sopirnya satu, istilah pengendalinya satu tetap itu. Yang menjadi pengendali semua kehidupan ini adalah hanya Dia, Allah Sang Pencipta. Malaikat itu adalah makhluknya yang Allah ciptakan, la ya'suna ma amara bihim. Ya, la ya'suna Allah wa ya'muruna ma amara bihim. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah
Mereka selalu melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi mereka, ya kalau bahasa saya seperti robot. Karena memang mereka Allah ciptakan tidak dengan memiliki akal, yang bisa berpikir, yang maka mikir lagi ini kenapa begini, kenapa begitu, tidak. Pokoknya jalankan, tinggal jalankan. Hanya kesempatan sekali ketika Allah hendak menerangkan tentang makhluk yang manusia ini akan dihadirkan ke bumi, Allah ajak dialog malaikat. Ya. Setelah itu tidak ada dialog lagi. Ya. Semuanya betul-betul absolut, otoriter, boleh dibilang begitu. Tapi kalau bahasa otoriter itu negatif, jangan dibahasakan. Tapi Allah itu adalah Jabbar, yang maha berkehendak, maha memaksa. Dia bisa melakukan apapun yang dia kehendaki. Karena dia punya segalanya. Jadi kekuasaannya itu meliputi segala sesuatu. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadi. Dan dialah Allah yang kekuasaannya di atas semua makhluknya, semua hamba-hambanya. Ya, Al-An'am surat yang ke-6 ya, ayat ke-61. Wa yursilu 'alaikum hafadhah. Allah yang mengirimkan kepada kalian penjaga, yaitu malaikat-malaikat penjaga ini. Ya. Yang ada dalam surat At-Tariq, wa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dan setiap manusia yang hidup, Allah kirim baginya pendamping yang menjaga mereka, yang membuat mereka akan terselamatkan apapun yang terjadi kalau belum ajalnya mati. Kalaupun dia sakit yang bisa menahun, yang bisa berlama-lama, kalau belum ajalnya mati, dijagain malaikat, nggak bakal mati. Kalau dia kecelakaan apapun, hanya patah tulang, hanya geger otak, hanya berdarah-darah, hanya luka ini, luka itu, tapi tidak mati, karena dijaga oleh malaikat. Dia tidak akan mati. Karena itu bunyi ayatnya adalah Allah yang mengirim malaikat penjaga mereka sampai waktunya mereka mati. Maka hatta idza jaa ahadakumul maut, kalau memang sudah waktunya bagi manusia itu mati, ajalnya sudah tiba, tawafathu rusuluna, maka yang mewafatkan itu adalah malaikat juga. Tapi bukan malaikat yang menjaga. Malaikat yang menjaga Allah tarik, diganti malaikat yang mencabut nyawa. Beda tugas istilahnya. Jadi selama kita hidup ini dijaga oleh malaikat terus. Dan kita tidak akan mati ketika belum ada pergantian malaikat yang menjaga, ditarik oleh Allah dengan dikirim malaikat yang membuat kita akan mati. Ya. Belum itu terjadi, manusia tidak akan mati. Itu kata ayat Allah dalam Al-Quran ini. Ya. Wahum la yufarritun, dan mereka tidak akan pernah mengingkari perintah Allah semacam ini. Itu yang namanya malaikat itu hanya mengerjakan perintah Allah, tidak bisa melalaikan tugasnya. Jadi kebangkitan itu urusan Allah. Teknisnya malaikat yang menyiapkan ruh, malaikat yang mengumpulkan manusia nanti, malaikat yang menjaga. Kan bunyi ayatnya wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti dari kiamat akan datang Allah Tuhanmu dan malaikat yang berbaris rapi, barisannya rapi, kayak berbaris-barisnya mungkin tentara. Kita adalah orang yang di hadapannya, yang siap menerima apa yang akan kita peroleh, rewardkah atau punishment, ya, hadiahkah hidup berupa surga atau ancaman Allah yang berupa neraka. Tarhib wa tarhib itu selalu demikian. Lalu Allah kalau bahasa Al-Quran itu ada tarhib tentang surga, ada tarhib ancaman tentang neraka. Nah, itu dikatakan wal malaku soffan soffa. Malaikat itu berbaris bersaf-saf, siap nunggu perintah Allah. Waji'a yauma idzin bi jahannam, baru pada hari itu Allah terangkan datang neraka jahanam kepada mereka yang kafir, mereka yang banyak maksiatnya, didatangkan kepada mereka neraka jahanam. Waji'a yauma idzin jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu baru manusia banyak yang sadar. Sadar manusia itu banyak ketika sudah lihat hari kiamat. Sebelum melihat hari kiamat pada hari ini, yang sadar sedikit. Itulah mereka menjadi umat Islam. Itulah mereka menjadi orang beriman. Dan itu minoritas. Dari 5 miliar penduduk dunia, yang seperti itu hanyalah nggak sampai 2 miliar. Itulah kaum muslimin. Ya, kaum muslimin tidak mayoritas dalam kehidupan di muka bumi ini. Karena ayat Al-Quran selalu mengatakan walakin aktsaran nasi la ya'lamun.
tapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Ya, selalu dakwah itu begitu, tapi kebanyakan manusia tidak mengerti, tidak menyadari, tidak beriman, tidak memahami dan semacamnya. Ya, jadi makanya dulu ada seorang sahabat berdoa selalu, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk dari golongan orang yang jumlahnya sedikit. Karena yang sedikit itu yang selamat. Dia nggak mau jadi jumlah orang yang mayoritas. Nah, yang mayoritas itu yang akan celaka. Na'udzubillahi min sakit sudah 2 minggu di rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri. Organ-organ tubuhnya sudah rusak semua, Pak. Ada tawaran dari dokter untuk dimasukkan ke ICU, ada oksigen atau apa, ada pasang alat-alat, serta denyut jantung yang memang kalau itu dipakai alat itu sakit sekali itu dirasakan. Nah, menyatakan ini alat ini hanya sekedar akan memperpanjang penderitaannya. Sehingga kami keluarga sepakat tidak usah dilakukan tindakan seperti itu. Nah, sehingga ujung-ujungnya ya tidak lama langsung meninggal dunia. Ini menurut syariat Islam gimana, Pak Ustadz? Iya, begini, itu sering dihadapi oleh kita, saudara-saudara kita yang mengalami hal yang serupa, bahwa ketika dipasang alat ventilasi, alat yang nyambung kepada jantung, semua, sifat-sifat alat itu hanya untuk menambah gerak dan kekuatan kita pada saat itu. Maka dari itu, kita harus pandai bertanya kepada dokter, bila penggunaan alat ini menambah dukungan untuk proses kesembuhan yang masih ada peluang untuk sembuh, maka alat itu bismillah kita gunakan. Tapi kalau alat itu hanya sekedar mempertahankan hidupnya seorang seperti dia masih hidup, padahal dia organ tubuhnya yang lain sudah mati, batang otaknya sudah mati, jantungnya sudah sebetulnya sulit bergerak. Ya, harapan hidupnya jadi sudah sangat kecil untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Maka pengguna alat itu bahkan lebih baik tidak digunakan. Nah, kita harus makanya sampai pada pemahaman seperti itu. Kalau penggunaan alat itu dalam rangka mendukung untuk proses kesembuhan yang masih ada harapan, maka kita harus menggunakan alat itu. Karena itu adalah ikhtiar yang maksimal. Tapi kalau sudah menurut dokter sebetulnya, apalagi kalau dokter udah ngomong begini, Pak, ya sebetulnya harapannya sudah tipis. Tapi kalau keluarga tinggal menentukanlah mau menggunakan alat ini, kita dokter akan membantu menggunakan alat ini. Ya. Kalau dokter udah ngomong kayak gitu, sebetulnya sudah nggak ada harapan hidup. Lebih baik jangan dipakai alat itu. Di samping biayanya juga jadi mahal, bertambah lama di situ dan segala macamnya, itu malah demikian. Memang yang terjadi biasanya setelah alat itu dicabut, ya berapa lama kemudian orang itu akan wafat. Tapi juga bisa terjadi adanya mukjizat Allah. Seperti kebetulan saya punya ponakan cucu, ya. Jadi saya punya ponakan, punya anak, kemarin tuh bayi, usia 6 bulan, demikian rupa keadaannya juga. Itu sampai akhirnya ya kita sebagai keluarga keputusan cabut. Ya. Bayi yang lain mengalami kondisi yang serupa, dicabut wafat. Hitungan jam, hitungan menit. Ya. Tapi anak ini ternyata itu dicabut, dia tidak wafat. Bahkan bisa sampai kurang lebih hidup 2-3 bulan. Karena doa orang tuanya pengen melihat anak ini ikut lebaran. Ya, kalau bisa dia sehat, ya lebaran sama-sama masih keluarga. Barangkali itu yang Allah tahan, wallahu alam. Itu semua tetap takdir Allah. Jadi begitu dilepas alat ventilasi semua, ventilator itu semua dilepas, dia masih hidup, Pak. Walaupun dia menggeletak karena batang otaknya sudah mati. Tapi masih ada nafasnya. Dan nafasnya bukan nafas karena sebab alat, udah yang tanpa alat ada nafasnya. Berarti dia masih hidup. Itu yang namanya belum takdir Allah dia wafat. Menurut dokter mestinya wafat hitungan jam. Bahkan katakanlah paling tidak 1 hari. Ternyata lewat 1 hari, lewat 2 hari, lewat sampai betul-betul hari raya Idul Fitri dirasakan. Hari kedua Idul Fitri dia wafat. Seolah-olah harapan orang tuanya pengen dia ada di hari raya, dia nikmati dulu hari raya. Akhirnya setelah itu dia baru wafat. Itu subhanallah. Ada kejadian begitu. Itu kebetulan ponakan cucu anak dari ponakan saya. Jadi cucu ponakan itu gitu. Dan kebetulan saya yang dampingi dia, saya yang ikut mendoakan bayi itu. Dokter udah pasrah,
dan dokter sudah luar biasa mengatakan ini mukjizat luar biasa sampai bisa hidup 2 bulan dari sejak ventilator dicabut. Jadi sekali lagi urusan ventilator itu saya harus pandai-pandai mencermati keterangan dokter. Ini berarti sudah tanda-tanda tidak ada apa-apanya lagi yang bisa menjadi proses kesembuhan, sudah lebih baik dilepas. Dan itu tidak berarti kita membunuh saudara kita. Memang ini tega, antara tega dan tidak tega. Saya pernah mengalami ini juga, ada seorang dokter bahkan, saya nggak perlu sebut ceritakan di sini, yang orang tuanya mau wafat, dia dokter padahal. Itu sampai bertanya kepada saya, ini bagaimana? Saya sendiri dokter senior, kalau itu menyangkut orang lain sudah saya bilang cabut. Tapi ini bapak saya sendiri, saya nggak berani mencabut. Karena kalau saya mencabut, saya seolah-olah akan terkesan membunuh bapak saya sendiri. Dia sampai tanya sama saya, nah ini saya sampaikan begitu. Menurut Islam, arti kematian adalah berpisah ruh dari jasad. Bukan sekedar batang otak mati, bukan sekedar jantung berhenti. Semua itu hanyalah alat. Kembali kepada kalau seandainya alat itu hanya memperpanjang, kalau bahasa tadi Pak Ismo lah, memperpanjang derita. Jadi betul itu, jadi memperpanjang derita. Kasihan dia. Bahkan kalau dia sudah dicabut, dia wafat, dia malah sudah tidak ada rasa sakit lagi di alam kubur. Sudah nyaman kan begitu. Jadi akhirnya dokter itu berani juga mencabut itu. Ya tadinya dia nggak berani mencabut karena dokter-dokter yang lain junior dia. Saya kasih pandangan begitu. Kematian adalah takdir Allah, tapi semuanya adalah ada ikhtiarnya, dan ikhtiar manusia sebatas kepada menjadikan semua alat ventilator itu penunjang untuk proses kesembuhan yang masih ada harapan. Jadi kalau dia hanya penunjang untuk kelihatan seperti masih hidup, maka sebetulnya kita malah membuat orang itu menderita lebih lama. Sebaik cabut, biasanya nggak berapa lama orang itu akan wafat. Dan wafatnya itu adalah kebahagiaan bagi orang itu sebetulnya. Ya, ketimbang berlama-lama dalam derita kan itu. Kalau sudah itu namanya faida azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kita sudah berazam tentang sebuah keputusan yang terbaik menurut kita pada saat itu, kita serahkan kepada Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ismo. Baik. Ya, yang lain atau Pak Idam saya kembalikan. Kita sudah 10 hampir 10.48. Mudah-mudahan dengan 2 pertanyaan ini cukup menggugah. Karena terus terang aja bagian terakhir tadi Pak Ismo memang nggak mudah. Saya juga punya ponakan menghadapi kematian ibunya, yang satu nggak mau lagi ngambil keputusan pada waktu menghadapi kematian ayahnya. Gitu. Saya nggak mau, kapok saya. Sehingga kemudian pada waktu itu yang anak kedua pria gitu, pria. Nah akhirnya bapaknya yang ambil keputusan, kakaknya yang wanita. Ya, mudah dikatakan Pak Rusdi, tapi memang nggak mudah kita ambil keputusan pada hal seperti ini. Tapi kurang lebih mungkin kita mohon kepada Allah kekuatan ya. Pak, halo. Ada suara saya ya? Ya, Bu Jaju ini. Ini pengalaman dosennya suami saya, dosennya Pak Edi. 4 tahun koma, Pak. 4 tahun koma. Teman saya juga pernah 2 tahun koma. Itu diisi terus minumannya lewat hidung. Minumannya diisi terus lewat hidung. Makanannya dan minumannya sampai 4 tahun, dosen suami saya 4 tahun. Karena menderita sebetulnya Pak ya. Itu bisa saja Bu. Itu bisa berlama-lama terjadi kalau pakai alat. Iya, tapi menderita ya. Iya, kasihan sebetulnya. Jadi sebetulnya harus ditanyakan. Kalau ada kasus seperti ini lagi, kita harus berani bersikap tega. Harus berani ditanyakan harapan sembuhnya apa masih ada. Kalau betul-betul karena alat ini, lebih baik dilepas. Dilepas nanti akan ketahuan, nggak berapa lama dia wafat. Kita yang menentukan keluarga sendiri. Kode etik kalau mereka.